Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Awet Channel di mana saja berada, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin bertanya, sumur yang airnya selalu diambil dengan sumur yang dibiarkan airnya begitu saja dan tidak pernah diambil, ditimba, kira-kira jernih yang mana? Berdasarkan pengalaman, tentu yang jernih airnya adalah sumur yang selalu ditimba. Kenapa? Karena pada saat airnya ditimba, maka kotoran-kotoran yang ada di dasar sumur itu bisa terikut dengan timba yang dipakai untuk mengambil airnya dan membawa ke atas. Sahabat-sahabat sekalian, beginilah perumpamaan harta yang kita miliki. Kalau harta yang kita miliki sering kita keluarkan, maka insya Allah akan membuat harta yang tertinggal untuk kita itu bersih. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi pensuci bagi diri kita dan juga bisa mensucikan harta yang masih tertinggal. Orang-orang yang rajin menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan keluarnya infak itu, baik yang wajib maupun yang sunnah, maka di situ juga insyaallah penyakit bisa ikut keluar. Di sana juga bala dan bencana bisa terhalangi dengan sedekah, dengan infak yang kita keluarkan. Sahabat-sahabat sekalian, di akhir-akhir Ramadan seperti ini, tentu kita harus semakin menggiatkan diri kita untuk banyak berbagi. Apalagi di malam-malam terakhir Ramadan seperti ini kan kita menunggu ada satu malam, yaitu Lailatul Qadar. Kalau kita bersedekah, berinfak di malam itu, maka nilai infak pahala sedekah kita lebih bagus dari 1000 bulan, atau lebih bagus dari 83 tahun 3 bulan kurang lebih. Sahabat-sahabat sekalian, jangan khawatir bahwa dengan mengeluarkan harta yang kita miliki lalu kita akan jatuh miskin. Kalau memang kita memakai kalkulasi kita sebagai manusia, tentulah dari jumlah secara fisik memang berkurang, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah bertambah. Kenapa? Sahabat-sahabat sekalian, karena harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan jaminan di dalam Al-Quran di surah Saba ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifuhu." Dan apa saja yang kamu infakkan, apa saja yang kamu belanjakan, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Sahabat-sahabat sekalian, tidakkah kita yakin dengan firman Allah ini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dari setiap apapun yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Sahabat-sahabat sekalian, di ayat yang lain sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah berikan rezeki kepadanya, sebahagian dari rezeki itu dia infakkan, dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak ada alasan untuk seseorang tidak berinfak. Kenapa? Karena kalau kita merasa diri kita beriman kepada Allah, kalau kita merasa diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita merasa bahwa Allah memberikan rezeki kepada kita, maka sebahagian dari rezeki itu tentu tidaklah menjadi hak kita semua. Sebagian dari harta yang kita miliki, ada haknya anak yatim, ada haknya fakir miskin, ada haknya ibnu sabil. Jadi dari rezeki yang Allah karuniakan kepada kita bukan hanya untuk konsumsi kita sendiri dan keluarga. Sahabat-sahabat sekalian, untuk berbagi, untuk berinfak, untuk bersedekah, jangan tunggu nanti kita kaya, nanti kita berlimpah harta. Kenapa? Karena jangan-jangan kita hidup ini nanti tidak pernah berlimpah harta.
tidak pernah menjadi kaya, maka kehilanganlah kita momen untuk berbagi dengan orang lain. Kehilanganlah momen bagi kita untuk bersedekah. Kehilanganlah momen kita untuk berinfak. Sahabat-sahabatku sekalian, jadilah orang-orang yang dalam hidupnya selalu punya kepedulian kepada orang lain, mau berbagi dengan saudara-saudara kita. Kenapa? Karena dengan berbagi itu akan memberikan kebahagiaan tersendiri dalam diri kita. Orang bahagia kalau mendapatkan sesuatu, tapi jauh lebih bahagia orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain. Sahabat-sahabatku sekalian, berbagi kepada orang lain tidak harus selalu dengan harta, selalu dengan materi. Berbagi kepada orang lain, ringankan pekerjaan orang dengan membantu tenaga, kemudian ringankan kesulitan orang lain dengan membantu pemikiran. Senyum kepada saudara kita, bermanis-manis muka kita kepada saudara kita, itu juga adalah infak dan sedekah. Makanya sahabat-sahabat sekalian, mari kita melihat kita memiliki kemampuan dari sisi apa, itulah yang kita infakkan dan itulah yang kita sedekahkan. Alangkah bagusnya kalau kita menjadi orang-orang yang dermawan seperti dermawannya Rasulullah Muhammad SAW, karena beliaulah adalah panutan kita dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Sahabat-sahabatku sekalian, kalau kita merasa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebagian rezeki yang Allah karuniakan kepada kita, mari kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang dalam kesulitan, yang dalam kesusahan, yang butuh sesuatu dari kita. Kalau kita tidak bisa memenuhi semua hajatnya, ya separuh. Tidak bisa separuh, seperempat. Tidak bisa seperempat, seperdelapan, dan seterusnya. Berikanlah sesuatu sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.